Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya Farizal Trizulmi. Langsung saja ya, di video kali ini saya kedatangan Mio ya, Mio Smell. Ini kasusnya ada dua ya, suara kasar dan berasap putih ya. Jadi kata ownernya, ini kalau setiap ganti oli itu olinya tinggal sedikit ya. Dan setelah saya analisa ya, saya sebelumnya belum nyalain ya. Ini kita analisa dari knalpot ya. Tuh. Kita lihat analisa dari knalpot. Kita menggunakan itu ya, tangan bersih ya nih, tangan bersih. Disolek ya, tuh ya. Nah, ini menandakan oli masuk ke dalam ruang bakar ya. Jadi alhasil dia berlebihan dan oli itu akan cepat habis ya. Oke ya, langkah yang pertama sudah pasti di motor ini oli itu masuk ke ruang bakar ya, itu sudah pasti karena kita lihat dari knalpotnya ya. Dan sekarang kita akan coba tes nyalakan ya, untuk kondisinya gimana. Kunci on, kita nyalakan ya. Rem kiri. Coba perhatikan knalpotnya sekarang. Yap. Olinya ngumpul tipis, terus kemudian suaranya juga kasar ya, agak kasar ya. Nanti kita akan pastikan apa penyebab motor ini bisa keluar asap seperti ini ya. Ini asapnya tipis ya, mungkin kalau udah panas lebih parah ya, karena ini masih dingin ya, mungkin olinya masih belum naik banget ya. Dan kita nanti akan coba tes untuk olinya masih ada atau enggak ya, jangan-jangan olinya habis ya. Nanti kita akan cek sekalian ya. Sekarang kita cek olinya ya, masih ada atau enggak ya. Kemungkinan olinya masih ada nih. Coba kita colok ya pakai obeng ini. Oh, saya rasa ini olinya belum lama nih. Masih bening tuh ya. Masih kelihatan bening tuh ya. Tuh. Masih bening ya, kelihatan sekali ya. Mungkin ini olinya masih ada, mungkin baru diganti kali ya. Dan kasus seperti ini ya banyak banget dialami oleh motor-motor Matic maupun bebek ya. Yang kasusnya ini oli cepat habis ya. Jadi setiap ganti oli itu olinya tinggal dikit. Dan pada saat panas ya, ini knalpotnya keluar asap putih ya. Itu sudah dipastikan oli masuk ke ruang bakar ya. Dan awal mula kenapa sih bisa kasus ini terjadi ya? Mungkin awalnya telat ganti oli ya, ataupun karena oli palsu ya. Jadi oli habis ya, dan si seher atau ring atau piston itu akan bergesekan ya, tanpa ada pelumas. Itu akan mengakibatkan gesekan yang berlebihan. Jadi nanti kalau ganti oli ya, itu sudah pasti oli akan masuk ke ruang bakar ya, dan akibatnya akan berasap seperti ini. Dan setiap ganti oli kedepannya itu akan tinggal dikit doang ya. Oke, nanti kita akan eksekusi ya, kita akan bongkar semua, kita akan turunkan mesinnya, dan kita akan cek satu persatu apa penyebabnya motor ini bisa seperti ini. Oke ya, oke, ini untuk mesin ya. Untuk Yamaha Mio nya sudah saya bongkar ya, sudah saya turunkan. Dan sekarang kita waktunya menganalisa ya. Kita menganalisa dengan yang paling mudah ya, yang paling penting, yaitu kenapa bisa ngebul ya. Nah, ternyata masalahnya di sini nih. Ini masalahnya yang penting ya. Nah, perlu teman-teman kalian, jadi pada saat mesin nyala ini si oli ini masuk ke ruang bakar ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya kondisinya tuh. Ini oli kerak oli ya. Ini yang mengakibatkan kerak seperti ini karena ada oli masuk ke ruang bakar dan jadinya menghitam seperti ini tuh ya. Tuh. Teman-teman bisa lihat sendiri ya tuh.
Terus untuk suara ya, itu ada di bagian noken as ya tuh. Nah ini noken asnya udah parah banget tuh ya, tuh udah ngelekop tuh ya tuh. Nah ini udah ngelekop parah ya. Dan untuk pelatuknya juga sama tuh ya, pelatuknya sudah bergelombang ya. Nah ini awal mulanya Bang, kenapa sih bisa seperti ini ya? Awal mulanya ini untuk piston ya, udah longgar parah ya nih tuh ya, kan udah masuk tuh lah ya, tidak ada gigitan sama sekali ya. Ini yang mengakibatkan longgar ya. Ini karena lamanya pemakaian ya, plung kayak gitu ya, langsung plung ya tuh ya, udah di dalam ya tuh, lihat. Nah kayak gitu ya, ini menandakan si piston sudah longgar parah ya. Dan akhirnya oli masuk ke ruang bakar, terus olinya lama-lama cepat habis. Terus kemudian apa yang terjadi ya? Yang terjadi noken as kekurangan pelumasan ya, pelumasannya berkurang, dan besi sama besi tiap detik tiap menit ini bergesekan ya, dan mengakibatkan luka yang parah kayak gini nih lukanya. Jadi ini yang menyebabkan kenapa noken as dan pelatuk bisa kena ya, karena awalnya si piston ini longgar ya, karena mungkin udah lama banget ya, ini masih standar tuh ya, karena sudah 15 tahun lebih ya. Ini karena 2000 berapa, 2010 10-an kayaknya ya, Miosmel. Dan setelah saya konfirmasi ke ownernya ya, kata ownernya setuju ya untuk dilakukan pengorteran ya, karena ini buringannya masih tebal tuh ya. Karena ini masih oversize 0, nanti kita akan naikkan jadi oversize 50 ya. Kita akan carikan dulu barangnya ya. Dan kemudian untuk noken as kita juga akan carikan yang original ya, karena kalau nggak original nanti kurang awet biasanya ya, dan hasilnya kadang tidak memuaskan ya. Nanti kita akan carikan semua yang bagus, yang berkualitas tentunya ya, biar nanti lebih awet. Dan untuk payung klep atau inek ya, payung klep inek ini masih aman ya, masih bisa dipakai lah, masih lumayan lah ya, masih bisa diamankan. Terus kemudian untuk seal klep kita ganti ya, karena nanti kita akan skir klep ya, kita akan bersihkan ya. Terus nanti kita akan skir klep dan kita akan quarter juga ini ya. Ini dinaikin oversize 50 nanti ya. Oke, nanti biar bersih dan tentunya biar awet ya. Nah ini sebagian sudah saya bersihkan tuh ya, karburator sudah saya bersihkan, dan nanti saya bawa ke kotoran dan kita akan tes setelah semuanya dipasang. Oke ya, oke. Ini untuk bloknya ya, buringannya sudah di quarter ya, dinaikin ya jadi oversize 50 ya. Nih lihat, udah seret ya tuh. Ya itu ya, udah nggak ngeblong lagi ya, tadi kan ngeblong banget ya. Dan ini untuk noken ini dibelikan baru semua tuh. Ini yang original ya, ini yang lama nih parah banget ya tuh. Tuh ya, sudah nggak rata lah intinya. Dan ini yang lama juga udah parah banget ya. Tuh ya. Dan yang baru ini halus tuh ya, halus tuh ya, halus mulus ya tuh, kelihatan banget ya. Ini inek kita ganti semua ya. Dan ini noken pakai yang original ya, ini bungkusnya tuh ya, pakai kode 5TL sama saja ya, sama Mio Nuvo sama saja ya. Ini pistonnya pakai yang original, pelatuknya pakai original semua tuh ya. Oke, nanti kita tinggal pasang ya, dan nanti kita akan tes bagaimana hasilnya ya setelah semua dipasang. Oke, mantap ya. Oke, ini untuk blok ya, dan blockhead sudah dipasang semua ya, dan untuk pelatuk sudah dipasang, blockhead, piston yang baru, noken as yang baru sudah dipasang semua ya. Oke, nanti kita tinggal naikkan ke motornya ya gitu, karena sudah malam ya. Paling ini nanti kita lanjut besok ya, karena ada acara mau kondangan dulu ya. Oke ya, oke. Ini untuk Mio ya, sudah rapi semua ya, tinggal nanti dipasang cover
depannya aja ya. Dan sekarang kita akan coba tes nyalakan ya. Kemarin itu kan suaranya kasar dan knalpotnya berasap ya. Sekarang kita akan coba tes nyalakan. Kunci kontak on. Suaranya sudah halus ya. Nih, coba kita lihat, perhatikan knalpotnya ya. Ya. Sudah, mesin sudah halus dan knalpot sudah tidak berasap lagi. Oke. Ini yang diganti ya, yang teman-teman perlu ketahui ya. Ini noken asnya, ini bekasannya ya tuh. Ya, udah parah, pelatuknya juga udah parah ya tuh ya. Dan ini piston yang mengakibatkan ngebul atau berasap ini dari sini ya. Ini masalahnya sudah selesai ya. Noken as diganti yang orisinil dan pelatuknya juga diganti ya, karena ini sudah tidak bisa ditolong lagi ya. Ini udah nggak bisa ditolong lagi ya, karena sudah seperti ini ya. Kalau misalkan pelatuknya masih bagus, biasanya paling nanti saya ganti noken asnya aja ya, karena pelatuknya dan noken as juga pada kena semua ya. Jadi saya ganti semuanya ya, karena ini saling berhubungan. Oke. Sekarang motornya sudah selesai dan nanti bisa diambil ya. Oke. Mungkin itu saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua mengenai masalah Yamaha Mio yang suaranya kasar dan berasap putih. Oke. Terima kasih. Jangan lupa untuk meninggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.